saya Karismawati Eka Wulandari, NIM E 2019-1155 dari Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini, saya akan menanggapi video yang telah dosen saya jelaskan dari Pak Abdul Wadud Nafis LCMEI tentang ekonomi tertutup atau ekonomi 3 sektor. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih ekonomi 3 sektor itu. Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Kegiatan pemerintah menimbulkan dua aliran pembayaran, yaitu pajak yang dibayar oleh perusahaan, rumah tangga kepada pemerintah, dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, kita akan membahas tentang siklus pengeluaran ekonomi 3 sektor. Sistem perekonomian 3 sektor terdiri dari sektor rumah tangga konsumen, perusahaan, dan pemerintah. Campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Di antaranya, pungutan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengeluaran ke atas konsumsi rumah tangga, dan pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan, dan hal tersebut akan menaikkan perbelanjaan agregat. Pertama, hubungan rumah tangga dengan perusahaan. Produsen berperan untuk membuat barang atau jasa. Untuk melakukan perannya, maka perusahaan membutuhkan berbagai faktor produksi yang dapat diperolehnya dari rumah tangga konsumen. Yang kedua, hubungan rumah tangga konsumen dengan perusahaan. Konsumen membutuhkan barang-barang yang diproduksi oleh produsen untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, hubungan pemerintah dengan rumah tangga konsumen dan perusahaan. Pemerintah menjalankan perannya sebagai produsen dari aset-aset vital yang kemudian dibeli oleh rumah tangga konsumsi dan perusahaan. Dan konsumen serta perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Ketiga, kita akan membahas tentang aliran pendapatan ekonomi 3 sektor. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. 3 jenis aliran yang baru tersebut adalah: yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah sektor rumah tangga. Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari 2 sumber, yaitu yang pertama dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan utang oleh perusahaan. Yang kedua dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Yang keempat, kita akan membahas tentang pengeluaran pemerintah dalam perusahaan. Pengeluaran pemerintah dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari 3 pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Yang kedua, pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Yang kelima, kita akan membahas tentang syarat keseimbangan. Yang pertama, pendapatan rumah tangga digunakan untuk 3 tujuan, yaitu membiayai konsumsi, ditabung, dan membayar pajak. Berlaku persamaan sebagai berikut: Y sama dengan C plus S plus T. Dalam keseimbangan berlaku, yaitu Y sama dengan C plus I plus G. Pada setiap tingkah pendapatan nasional berlaku persamaan, yaitu
Y sama dengan C plus S plus T. Apabila C dikurangi dari setiap ruas, maka I plus G sama dengan S plus T. Dalam perekonomian tiga sektor, I dan G adalah suntikan ke dalam aliran pendapatan, sedangkan S plus T adalah kebocoran. Maka perekonomian tiga sektor mencapai keseimbangan dalam keadaan sebagai berikut. Pertama, Y sama dengan C plus I plus G. Yang kedua, I plus G sama dengan S plus T. Yang kedua, pengeluaran agregat meliputi 3 jenis pembelanjaan. Yang pertama, konsumsi rumah tangga atau C. Yang kedua, investasi perusahaan atau I. Dan yang ketiga, pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa atau G. Keadaan demikian menciptakan keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor, yaitu penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I plus G. Selanjutnya yang keenam, kita akan membahas tentang jenis-jenis pajak. Di sini jenis-jenis pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama, pajak langsung, yang kedua pajak tak langsung. Yang dimaksud pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Dan yang dimaksud dengan pajak tak langsung ialah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Yang ketujuh, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pajak pendapatan. Di sini, bentuk-bentuk pajak pendapatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pajak regresif. Yang kedua, pajak proporsional. Yang ketiga, pajak progresif. Pajak regresif ialah sistem pajak yang persentase pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Pajak proporsional ialah persentase pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Berikutnya, pajak progresif ialah pajak yang persentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Yang ke-8, kita akan membahas tentang efek pajak ke atas konsumsi dan tabungan. Berdasarkan kepada sifat pengaruh pajak kepada pendapatan disposable, pengeluaran konsumsi dan tabungan secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposable sebagai pajak yang dipungut tersebut. Dalam persamaannya, yaitu Y dikecil sama dengan Y min T. Yang kedua, penurunan pendapatan disposable menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan RT akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan. Sekian tanggapan dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.